Rakerda Partai Golkar dan Dikpol Partai Golkar Cianjur, Jawa Barat melakukan rakerda di Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan di Hotel Delaga Biru Cipanas, Jawa Barat pada Jumat 5 Agustus 2022. Sudah bulat Partai Golkar mengusulkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden untuk 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD Ketua Partai Golkar Cianjur TB Hasan Sajili, beserta Sekjen DPD Partai Golkar Jabar HM Ki Iswara, dan Ketua DPD Partai Golkar Cianjur TB Mulyana Syahrudin, dan Sekretaris DPD Partai Golkar Cianjur Asep Iwan Gusnadi, Dewan Pakar juga Dewan Penasehat, serta para Ketua DPD Golkar Kabupaten Cianjur, juga seluruh kader Partai Golkar Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Sebelumnya juga sebelum saya memulai sambutan, tahun 2004 yang lalu harus kita tumbuhkan hingga saat ini. 2009 Golkar turun mendapatkan 8 kursi. 2014 Golkar di Kabupaten Cianjur mendapatkan 8 kursi. 2019 yang lalu kita bertahan pada 8 kursi, dan saya ingin sekali meminta para kader Partai Golkar di Kabupaten Cianjur 2024 kita harus rebut kembali kemenangan. Saya tadi sampaikan kepada Kang Mulyana, beliau menargetkan 10, saya bilang tidak boleh 10. 12. Kalau 10 kita tidak akan mampu memegang tampuk kekuasaan menjadi ketua DPRD di Kabupaten Cianjur ini. Saat ini saudara kita Gerindra 11 kursi menjadi ketua DPRD. Kalau kita hanya 10, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kursi ketua di DPRD. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat dalam forum rakerda ini minimal 11. Seperti apa? Ya. Baik kawan-kawan sekalian, hari ini alhamdulillah kami 3 partai politik di Kabupaten Cianjur, lebih khusus Partai Golkar, P3 dan PAN. Hari ini kita berikrar berkaitan dengan adanya nota kesepahaman yang telah dibangun oleh pimpinan pusat partai kami, baik dari Golkar, P3 dan PAN. Hari ini tentunya kita bersyukur kita bisa melaksanakan kegiatan ikrar bagaimana kita mensukseskan KIB, mensosialisasikan hasil kesepakatan KIB, dan juga akan terus memperjuangkan program-program yang disiapkan oleh KIB di Kabupaten Cianjur. Tentunya ini merupakan hal yang baru, tapi ini kenapa dilakukan di Cianjur? Karena KIB itu betul-betul sangat seksi. Kalau diibaratkan seperti perempuan hari ini. Jadi KIB itu sangat seksi. Kenapa? Karena KIB sudah kita tahu sendiri adalah 3 partai politik yang hari ini sudah bisa memberangkatkan calon presiden dan wakil presiden. Dan juga tentunya KIB akan berharap bagaimana caranya ke depan termasuk di Cianjur, bahwa KIB ini akan mensosialisasikan baik program, mensukseskan, dan juga tentunya akan mengawal sampai sejauh mana program dari pusat KIB itu sendiri terjadi di Kabupaten Cianjur. Langkah awal dari KIB. Langkah awal KIB yang dilakukan di Cianjur, pertama kita berikrar. Hari ini kita sudah satu pemahaman juga sama seperti di pusat, bahwa kita adalah bagian yang tidak akan terpisahkan berkaitan dengan persoalan koalisi Indonesia Bersatu. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan terus melakukan silaturahim, baik urusan nanti Partai Golkar dengan kader Golkar, urusan P3 dengan struktur P3, PAN dengan P3, begitupun juga langkah selanjutnya akan dibangun silaturahmi yang berkelanjutan antara keluarga besar Golkar dengan P3 dan juga keluarga besar Golkar P3 dengan keluarga besar PAN. KIB ini akan lanjut sampai ke pilkada? Persoalan pilkada itu tidak dibahas dalam KIB, tapi ini adalah pencerminan ketika KIB ini berdiri, berarti kita sudah satu paham bagaimana kita menyelesaikan dulu program yang pertama adalah program Pilpres. Kita akan berpikir bagaimana caranya Pilpres yang kita bangun 3 pemikiran ini bersama untuk kepentingan Cianjur dan kepentingan Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bisa juga di pilkada. Di pilkada. Bukan tidak menutup kemungkinan. Hari ini pun juga kita adalah bagian daripada koalisi yang tidak terpisahkan. Jadi kalau saudara berbicara pilkada ke depan, pilkada yang kemarin saja saya bersatu dengan Golkar dengan PAN. Ayo ada lagi. Untuk PLN sendiri Pak ada tambahan Pak? Kalau PLN sendiri ada tambahan Pak? Ya, kalau dari ketua DPD Golkar waktu itu menang pileg pilpres dulu. Iya. Pileg
Pilpres kalah ya kita mau bicara ke depan bagaimana. Nah kita sepakat dulu bahwa kita adalah menang di Pileg dan Pilpres dulu. Baru nanti kita bicara yang ke depannya gitu. Tapi kan kalau kalah juga mungkin tidak berhenti sampai di situ. Kalau pilkada itu kan tetap harus ada. Cuma kita Pak, kegiatan acara Rakerda ini merupakan rangkaian dari kewajiban partai bahwa partai harus merumuskan program kerja serta langkah-langkah pemenangan yang konkret untuk menargetkan berapa kursi yang akan didapatkan di dalam pemilu 2024 nanti. Kita sudah berkomitmen dan bertekad untuk memenangkan 3 hal. Pertama adalah kemenangan Pileg 2024, yang kedua adalah kemenangan Pilpres 2024, dan nanti pada bulan November kemenangan Pilkada. Namun dalam raker ini kita pastikan bahwa kita fokus pada 2 kemenangan, yaitu kemenangan Pileg dan Pilpres. Untuk Kabupaten Cianjur, tadi saya sampaikan kepada Pak Ketua, minimal harus mendapatkan kemenangan 11 kursi kalau kita ingin mendapatkan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur. Nah, tentu hitungannya realistis, karena kalau Partai Golkar di 5 dapil di Kabupaten Cianjur mendapatkan masing-masing di dapil itu 2 kursi, plus di wilayah selatan mendapatkan 3 kursi, tentu kita bisa mendapatkan 11 kursi. Nah, dalam kaitan itu maka forum Rakerda ini harus bisa memastikan bagaimana langkah-langkah konkret, langkah-langkah pemenangan yang terukur dan sistematis untuk mendapatkan 11 kursi. Dengan cara misalnya satu, kita pastikan bahwa fungsionalisnya harus dipilih orang-orang yang betul-betul kuat, mengakar, dan memiliki potensi kemenangan di masing-masing dapil. Yang kedua, kami juga meminta agar para kader sekarang ini sudah mulai mensosialisasikan Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar, ya, karena masa pemilihan presiden itu bersamaan dengan pemilihan legislatif. Kalau hitungan hari sekarang ini sudah 558 hari di depan mata kita, dan tentu para kader Partai Golkar di Kabupaten Cianjur harus serius dalam konteks pemenangan nanti. Saya tadi menyampaikan bahwa Golkar dalam situasi yang sulit di tahun 2004 kita pernah mendapatkan 17 kursi. Maka saya juga meyakini kalau kader Partai Golkar memiliki etos kerja yang kuat, kerja keras, insya Allah kita akan meraih kemenangan setidaknya 11 kursi tersebut. Berarti tidak ada kemungkinan untuk ada koalisi ya? Tentu tadi kan sudah kita sepakati bahwa koalisi sudah digariskan oleh DPP Partai Golkar. Demikian Bang Ben Ijun Sri TV mengabarkan.